Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrini Eka Putri, Magister Pendidikan, dosen di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Di program studi ini, saya mengampu di beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah. Di dalam mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa media dan metode pembelajaran. Salah satunya adalah metode pembelajaran blended learning, di mana kami menggunakan sistem pembelajaran online maupun sistem pembelajaran luring. Mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah merupakan salah satu mata kuliah yang mengembangkan kemampuan pedagogik pada mahasiswa. Salah satunya adalah dalam menyiapkan evaluasi hasil belajar dan konteks dari penilaian pada proses pembelajaran sejarah. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran ini juga mempelajari mengenai bagaimana etika membuat evaluasi pembelajaran. Seperti kita harus mempersiapkan terlebih dahulu bagaimana instrumen dari tes hasil belajar dan juga bagaimana memvalidasi instrumen tersebut. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah salah satunya mahasiswa memiliki wawasan dan kemampuan dalam menyiapkan instrumen hasil belajar yang nantinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman dari proses pembelajaran yang sudah diberikan. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah ini juga, mahasiswa dituntun untuk dapat mengembangkan sistem penilaian yang sesuai dengan perkembangan kurikulum yang berlaku. Setelah dapat mengembangkan sistem penilaian tersebut, mahasiswa juga diajarkan untuk dapat mempersiapkan instrumen dengan baik, seperti mempersiapkan bagaimana validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya beda dari soal tersebut, agar dapat menjadi alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Dalam mata kuliah ini juga menuntut adanya proyek. Salah satu proyeknya adalah tes hasil belajar yang nantinya dikerjakan oleh mahasiswa dalam beberapa kelompok. Mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah merupakan mata kuliah yang berbobot 3 SKS dan ditempuh dalam 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan dilakukan dalam proses pembelajaran, 2 kali pertemuan merupakan UTS dan UAS. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan proses perkuliahan saya di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada pagi hari ini, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa dulu sebelum memulai pelajaran. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dipersilakan. Amin, berdoa tidak pernah selesai. Baiklah, pada pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Nah, adapun capaian pembelajaran pada pertemuan kelima adalah merencanakan penilaian pembelajaran dengan tujuannya yang pertama menentukan indikator penilaian, merumuskan perencanaan penilaian, dan menentukan kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk di pertemuan kali ini saya lebih akan fokus kepada penentuan kriteria ketuntasan minimal. Karena seperti yang kita ketahui ya, dalam proses kita melakukan evaluasi pembelajaran, tentu kita harus menentukan dulu tolak ukurnya. Tidak mungkin misalnya saat kita menilai proses pembelajaran itu, kita melihat sejauh mana proses pembelajaran itu tercapai tujuannya, kita tidak ada tolak ukurnya gitu. Jadi makanya kita harus tentukan dulu kriteria ketuntasan minimalnya berapa. Atau yang kalau mungkin kalian masih ingat dulu di sekolahnya yang kita kenal dengan KKM. Jadi kalau misalkan biasanya kan kalau nggak sesuai KKM nih remedial, nggak tuntas. Nah inilah yang akan kita tentukan di dalam pertemuan kali ini. Nah, kriteria ketuntasan minimal ini adalah
merupakan sebuah keharusan yang harus ditentukan oleh si pendidik atau guru. Nah, jadi secara umum biasanya KKM ini mengacu pada standar kompetensi. Kalau misalkan dulu di kurikulum 2013 ada kompetensi inti, ada KD yang menjadi tolak ukur sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, KKM ini menginterpretasikan daripada KD dan KI itu tadi, kompetensi inti dan kompetensi dasar itu tadi dalam bentuk angka. Jadi misalkan makanya kalau di dalam KKM itu kita biasa temukan ada KKM 70, di sekolah lain ada 75, di sekolah lain ada 80. Itu tergantung dari kondisi-kondisi di sekolahnya. Nah, biasanya interpretasi itu untuk menunjukkan kalau tujuan pembelajaran itu dapat tercapai hanya jika interpretasi angka di dalam evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh murid di dalam kelas itu mencapai angka tersebut, baru dikatakan tuntas atau dikatakan sampai pada tujuan pembelajarannya. Nah, ada beberapa aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kita menentukan KKM. Yang pertama tentu adalah karakteristik dari peserta didik. Kita tidak pungkiri, jangankan beda sekolah, satu sekolah aja beda strata itu sudah beda karakteristiknya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, mengeneralkan. Misalkan pembelajaran sejarah di kelas 10, 11 dan 12 itu sama, KKM-nya 75. Oh, nggak bisa. Misalkan yang paling mungkin adalah dalam satu sekolah itu pasti berbeda-beda karena kondisi karakter siswanya juga berbeda-beda. Nah, selain karakter, kondisi sarana prasarana juga menjadi penting untuk bisa menentukan seberapa besar KKM yang ditentukan di sekolah tersebut. Jadi istilahnya tuh akan berbeda sekolah dengan sapras yang lengkap dengan sekolah yang saprasnya terbatas. Kita tidak bisa menstandarkan sekolah yang terbatas ini tadi untuk bisa mendapatkan KKM yang sama seperti mereka yang sekolahnya fasilitasnya lengkap, seperti misalkan keberadaan Infokus, media-media digital, lalu lab sejarah mungkin barangkali. Dengan mereka yang sekolahnya itu mereka harus bergantian kelasnya, mereka harus jangankan Infokus, papan tulis aja dibagi misalkan seperti itu tidak mungkin sama bentuk hasil tujuannya, dan kita tidak bisa mengeneralkan hal tersebut. Itu juga menjadi dasar pengambilan keputusan berapa dan seberapa interpretasi angka itu tadi. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dan fungsi daripada KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama itu adalah sebagai acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai dengan KD dalam suatu mata pelajaran. Lalu yang kedua, sebagai acuan bagi siswa dalam menentukan apakah materi yang dipelajari itu sudah dikuasai atau belum. Yang ketiga, sebagai bagian dari komponen dalam melakukan kegiatan evaluasi program pembelajaran sejarah. Yang keempat, sebagai target bagi satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi pada setiap mata pelajaran yang diajarkan. Dan yang terakhir, sebagai alat kontak pedagogik antara guru dan siswa serta satuan pendidikan dan masyarakat. Nah, keberadaan atau si KKM ini fungsinya sangat besar dan sangat fundamental dalam proses pembelajaran. Jadi, bagaimana kita mengacu pada KKM dalam proses pembelajaran. Jadi intinya sih seperti ini ya. Proses pembelajaran itu bisa dikatakan baik, bisa dikatakan efektif, bisa dikatakan efisien, bisa dikatakan tercapai tujuan pembelajarannya jika KKM-nya tercapai. Nah, jadi dan kadangkala KKM ini bisa digunakan untuk melihat sejauh mana si guru itu sudah melakukan proses pembelajaran yang baik. Jadi kalau evaluasi itu seperti yang kita sudah ketahui ya, evaluasi itu bukan hanya menilai si peserta didik, tapi juga menilai si pendidiknya. Kalau dalam prosesnya peserta didik jauh banyak yang nilainya di bawah KKM,
barangkali yang salah itu bukan peserta didiknya, barangkali yang keliru adalah pendidiknya. Mungkin metodenya digunakan tidak tepat, modelnya tidak tepat, medianya tidak berinovasi, panjang pendek materinya juga harus diperhatikan. Karena kita seperti kita ketahui guru sejarah ini materinya panjang. Kalau kita nggak bisa patuh, kita nggak bisa menentukan panjang pendeknya materi, maka alhasil ketika nanti perpindahan bab kita loncat. Kayaknya saya sudah sering kasih improve ya ke mahasiswa, kalau nanti di lapangan lebih bagus kita putus di jalan, kita loncat. Karena periodisasi di dalam sejarah itu tak bisa loncat, putus tak apa-apa. Kayak misalnya kita nih jelasin mengenai kolonialisme. Kolonialisme itu kan panjang ya, dari awal sampai akhir, belum perlawanan, belum nanti respon, belum munculnya nasionalisme dan sebagainya. Itu kan rentetannya panjang. Lebih bagus ada sejalan. Dalam artian, misalkan mau menjelaskan tentang perlawanan, tidak semua perlawanan di daerah dijelaskan. Misalnya kita bisa fokus pada perlawanan lokal. Misalkan tak usah kita jelaskan jauh-jauh di Jawa, Sumatera, di daerah timur, nggak usah. Apa kalau mau ambil fundamental aja. Yang kayak misalkan mungkin perlawanan yang dramatis, yang benar-benar merubah pandangan orang mengenai perjuangan yang tadinya disebut perlawanan menjadi perjuangan seperti itu. Mungkin boleh sama dua. Nah itulah kebijakan kita sebagai pendidik. Panjang pendeknya juga berpengaruh loh. Suka tidaknya materi itu juga menentukan kakak itu tadi. Sejarah itu materinya bisa dibilang so-so. Kenapa so-so saya bilang? Karena dalam satu periodisasi ada yang sulit banget, ada yang gampang banget. Kalau yang sulit itu biasanya kaitannya kalau faktanya belum lengkap, sumbernya tidak jelas, belum lagi tidak relate dengan Anda. Contoh yang susah, materi masa praksaranya kan tidak relate. Kenapa saya tidak relate? Karena tidak ada. Tidak ada artefak, tidak ada sumber sejarah langsung yang bisa Anda temukan, Anda pegang, Anda lihat. Di sini kita kuat radikalismenya, kolonialisme agak kuat di sini. Kita banyak sekali hal yang bisa kita pelajari secara langsung, kontekstual, relate pula. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara praksara, Anda kan nggak pernah lihat gua yang ada catangannya, Anda kan belum ada fosil manusia purba yang ditemukan di tanah abang, maka tidak relate. Maka itu juga menjadi salah satu bentuk kerumitan di dalam sebuah materi. Anda pun harus menyadari peserta didik Anda nanti juga sama tidak relate-nya. Nah, bagaimana Anda bisa menghadirkan pembelajaran di kelas? Cocok nggak metodenya? Misalkan Anda mau belajar praksara tapi metodenya studi tour. Studi tour kemana? Museum pun itu diorama. Tidak serta-merta dia bisa bisa menggambarkan kehidupan seperti itu. Lain misalkan mereka yang di Jawa, mereka kesanian. Itu asli. Kelihatan periodisasinya, peradabannya, bisa dapat dilihat bentuk narasi yang segala macam diorama. Nah, jadi misalkan kesalahan itu saja itu bisa mempengaruhi hasil daripada tujuan belajar. Kita ini sejarah beda dengan matematika. Kalau matematika kita kasih rumus, semua bisa. Kalau sejarah semakin tidak relate, semakin di awal. Semakin yang kayak apa ya ini? Nah, itu juga bagian daripada proses salah satu proses penentu dari capai tidaknya tujuan belajar itu tadi. Nah, berikutnya kita akan pelajari mengenai komponen kriteria ketuntasan minimal. Tadi di depan saya sudah sebutkan ada dua ya. Pertama karakteristik, lalu ada kondisi di sarana prasarana. Jadi sebenarnya dalam komponen kriteria ketuntasan minimal itu ada tiga. Pertama karakteristik peserta didik siswanya. Yang kedua karakteristik mapelnya, mata pelajarannya.
Dan yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan. Kalau karakteristik tadi seperti yang kita ketahui, karakteristik itu strata kelas 10, 11, 12 itu akan beda-beda. Caranya, bentukan siswanya pasti akan beda-beda. Kalau karakteristik mapel itu sulit tidaknya materinya, panjang pendek materinya. Lalu yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan. Kalau ini saya bisa lebih sebut dengan kondisi saprasnya. Jadi bisa bayangkan ya, kalau ada sekolah yang Anda masuki, yang sebagian anaknya duduknya ngemper di lantai misalkan, yang lainnya duduk di meja, itu akan beda. Konsentrasinya beda, hasilnya pun akan beda. Mereka yang punya sapras yang bagus juga beda. Mereka pasti punya ekspektasi juga yang tinggi terhadap materi pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu mengenai tadi komponen dan tujuan dari KKM, silakan. Saya Bu izin bertanya. Oke, baik, silakan Kak. Ini Bu mengenai komponen di bagian karakteristik sekolah ataupun sapras. Apakah ada kemungkinan kalau sekolah itu menurunkan KKM-nya Bu? Misalnya dari peserta didiknya yang menurun ataupun dari saprasnya yang menjadi, mohon maaf, lebih jelek atau sebelumnya, itu bagaimana Bu? Apakah ada kemungkinan diturunkan atau tidak? Oke, jika tadi pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan KKM itu diturunkan ataukah dinaikkan sesuai dengan kondisi sapras, mungkin saja itu terjadi. Karena kita bisa lihat sekarang, kalau kita membandingkan KKM kota dengan KKM kabupaten yang terdekat tetangga di Kuburaya nih, misalkan, itu akan beda. Karena dari saprasnya, dari fasilitasnya, mungkin kalau sekolahnya bagus, sekolahnya emang full fasilitas, mungkin sama. Tapi kalau yang misalkan di daerah banget, kayak misal di Raso, di pelosok lagi, yang misalkan jangankan infokus, ya itu tadi papan tulis saja dibagi dua, misalkan untuk sebelah kelas berapa misalkan gitu, barangkali KKM-nya akan berbeda dan akan diturunkan. Supaya apa? Jadi tujuan pembelajaran itu tidak memberatkan jadinya. Jadi kan tidak mungkin kan kita menginginkan tujuannya sampai 80 nih dengan interpretasi angka 80, tapi fasilitasnya 60, kan nggak mungkin. Misalkan gitu, hanya mengandalkan ceramah, tanya jawab, dan metode serta strategi yang menarik. Belum lagi ditambah nanti kalau udah di sekolah pedalaman itu, di sekolah yang pinggiran seperti itu, gurunya tidak inovatif karena tidak pernah ikut seminar, tidak pernah FGD dengan guru-guru lain, misalkan untuk pencerahan dia tambahan ilmu, misalkan itu akan memperparah lagi ketentuan kebijakan dari KKM itu tadi. Seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Silakan, Mama. Jadi kan Ibu bilang tadi untuk kayak komponen misal ada angka yang nilainya 60 atau nengok karakteristik siswa lagi itu penilaiannya tuh kayak gimana untuk bisa dapatkan nilai 60 dari saprasnya gitu. Jadi kalau misalkan bagaimana caranya misalkan kita bisa menentukan itu 60, itu 70 dari kondisi-kondisi yang ada kriterianya lagi. Jadi nanti setelah ini kita akan bahas mengenai mana yang disebut dengan 60, mana yang disebut dengan 70, dan mana yang disebut dengan 80. Jadi nanti setelah itu baru kita bisa menghitung keseluruhannya seperti apa. Itu ya Mama. Baik, nah sekarang kita akan mulai menghitung bagaimana menentukan KKM itu. Nah, yang pertama sebenarnya tadi kita sudah harus memperhatikan 3 hal kan? Apa aja tadi? Yang pertama? Karakteristik peserta didik. Kedua? Mapel. Yang ketiga? Kondisi satuan. Oke, nah sekarang kita menganalisis contoh penilaian atau ketentuan KKM. Tapi KKM ada 3. Peserta didik, terus ada mapelnya, ini panjang pendek dan sukar mudahnya materi, lalu ada sarana prasarana,
Nah, kalau di dalam contoh ini tadi, di dalam tabel ini, kita bisa menentukan kalau tinggi itu di atas, kalau ada aspek yang dianalisis. Pertama, kompleksitas, daya dukung, dan siswa. Kompleksitas itu maksudnya adalah mapel. Tadi karakteristik mata pelajaran itu namanya kompleksitas. Intake siswa itu maksudnya adalah karakteristik peserta didik. Nah, yang terakhir itu adalah daya dukung. Daya dukung adalah fasilitas. Nah, jadi cara menghitungnya nanti seperti ini rumusnya. I tambah K tambah D. I itu adalah intake siswa, K itu adalah kompleksitas, dan D itu adalah daya dukung. Dibagi 3. Misalnya kita sekarang coba menentukan KKM untuk kelas ini. Kompleksitas materi pembelajarannya sukar atau mudah? Evaluasi pembelajaran sedang. Sukar, sedang atau mudah? Sedang. Kalau sedang di situ masuk 65 sampai 79. Taruhlah misalnya 78. Ya. Sorry. Berarti boleh dirubah-rubah juga enggak apa-apa ya. 78. Kompleksitas. Sekarang SAPRAS, daya dukung. Memenuhi enggak? Tinggi ya. Anggap tinggi kalau di situ 80 sampai 100 anggaplah. Kalau 90 bisa enggak? Bisa. Ya kan ada AV, ada infokus, catnya bersih, ya kan? 90 ya. 90. Daya dukung. Sekarang peserta didiknya, karakternya. Anda nih termasuk kalau yang sudah pernah MBKM asistensi mengajar atau yang sudah pernah bertemu dengan kelas, gimana karakteristik di kelas ini? Sedang. Karena kalau tinggi dia menuntut harus aktif banget. Oke ya, berarti sedang. Sedang itu 65 sampai 79. Boleh 78? Boleh 78. Sekarang bagi 3. Yuk, bantu hitung. 78 tambah 90 tambah 78 ini dulu, biasa kan hitung ini dulu. Ini berapa nih? 246 bagi 3 82. Maka KKM kelas ini adalah 82. Tinggi ya. Nah, sekarang coba Anda menghitung KKM untuk kelas yang pernah Anda temui. Berarti ini aja, kalau masih ingat kelasnya waktu di SMA, kira-kira aja coba. Kalau yang pernah ketemu sama lapangan, silakan Anda mencoba menghitung KKM. Kompleksitasnya di sejarah. Yuk. Coba diperkirakan. Nanti 1 atau 2 orang boleh unjuk hasil. Kalau dari saya sendiri untuk sekolahnya di Madrasah Aliyah Al-Mustaqim di Jalan Merdadi 1, Kabupaten Surabaya. Untuk intake siswa saya ambil nilai yang sedang untuk 77. Lalu untuk
daya dukung saya mengambil rendah yaitu 50. Untuk kompleksitas saya mengambil sedang juga di 75. Berarti dengan hasil 202 dibagi 3 dapatlah KKM-nya 67. 67. Ya. Oke, silakan. Saya mengambilnya di MA Darussalam Sebubang, Bu. Untuk intakinya saya mengambil sedang 75. Lalu untuk kriterianya kompleksitas itu saya 78 dan untuk deduknya saya ambil 90, Bu. Jadi itu KKM-nya 81. Oke. Juanti. Untuk indeks siswanya tuh saya ngambil 70 dan untuk kompleksitasnya itu saya ngambil 76 sama untuk sarana prasarana atau daya dukungnya itu 78. Jadi totalnya 224 dibagi 3 sama dengan 75. Oke, jadi udah paham ya bagaimana cara menghitung KKM, bagaimana caranya menginterpretasikan daripada kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi tadi, terutama yang 3 tadi, jangan dilupakan. Jadi setelah itu Anda sudah bisa menentukan KKM. Nah, KKM ini bisa Anda gunakan menjadi tolak ukur tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Oke, baik. Baiklah, karena kalian sudah bisa memahami bagaimana caranya menghitung KKM, kita cukupkan mata kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan, dan tentu saya minta maaf jika dalam proses pembelajarannya ada salah kata dan salah tingkah laku. Kita ketemu lagi di minggu depan sesuai dengan jadwal yang sudah terjadwal di sistem. Nanti akan ada tugas yang akan saya share di AdLink. Silakan Anda untuk mengerjakannya dan mengumpulkannya di AdLink yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.